Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat di rumah ya. Oke, kita akan masuki episode terakhir dari pola bilangan. Jadi, kita sudah masuk ke pembahasan terakhir ya tentang pola bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar soal cerita. Soal cerita yang melibatkan pola bilangan. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke soal cerita, kita akan mengingat-ingat dulu sih apa kemarin yang sudah kita pelajari ya. Jadi pola bilangan itu kan ada dua ya, ada barisan sama apa lagi satu, deret ya, deret. Kalau barisan itu kan begini ya, U1, U2, U3 gitu ya. Kalau deret itu gimana? U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian barisan itu dibagi jadi dua juga kan? Dibagi jadi dua barisan. Yang pertama adalah barisan apa? Aritmatika. Nah, kita sudah dapat rumusnya kemarin nih. Apa rumus barisan aritmatika? UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. A ini apa? Suku pertama. N barisan ke sekian gitu ya. Kemudian B bedanya. Aritmatika ini kan artinya barisan yang mempunyai beda yang tetap. Jadi U1 ke U2 itu bedanya sama ya. U2 ke U3 bedanya sama dengan U1 ke U2 gitu kan. Nah, itu barisan aritmatika. Kemudian yang kedua apa? Barisan geometri. Nah, barisan geometri itu sudah kita tahu rumusnya kemarin, kita cari sendiri kan di video sebelumnya. Apa rumusnya? UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, A nya dia apa? Sama kayak ini ya. A itu adalah suku pertama. Kemudian R nya apa? R nya adalah rasio atau perbandingan gitu ya. Jadi U1 dibagi U2 itu sama dengan U3 banding U2 rasio. Jadi U1 dikali rasio itu sama dengan U2. Kemudian U2 dikali rasio sama dengan U3 gitu ya. Nah, ini rumusnya nih. Kalau diingat nih lebih baik sebenarnya supaya nanti kalau ada soal bisa langsung dikerjain. Tapi kalau lupa, nah, cari lagi sendiri dengan cara kemarin gitu ya. Bisa kita cari sendiri rumusnya tanpa harus mengingat-ingat misalnya. Nah, sekarang deret sekarang. Kita sudah pelajari deret kemarin. Deret kan dibagi dua juga nih, kayak barisan. Nah, sama ya, barisan dan deret itu sama dibagi dua menjadi deret apa? Yang pertama aritmatika. Nah, rumusnya apa nih? Biasanya kalau deret itu kan simbolnya S ya, atau sum kalau bahasa Inggris. Berarti deret ke N, jumlah suku ke N dari deret aritmatika itu apa? Sn berarti kan? Sn sama dengan apa? N per 2 dikali U1 ditambah, atau jangan U1, A dah ya, A ditambah U ke N. Jadi kalau kita mau cari jumlahnya ya, jadi di jumlah ini nih, U1 tambah U2 sampai U ke N, itu kita simpulkan Sn. Itu rumusnya ini, N per 2 kali A plus U N gitu ya. Kemudian satu lagi apa? Deret geometri. Deret geometri. Nah, rumusnya itu apa? Rumus deret geometri Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R pangkat N. Nah, kita sudah tahu nih rumusnya, berarti tinggal kita aplikasikan ya.
ke dalam soal. Gitu ya. Ini yang deret aritmatika, ini yang deret geometri. Oke. Yang ini barisan, yang ini deret gitu ya. Nah, sekarang misalnya kalau ada soal nih, kita soal cerita ya. Nah, gimana nih? Kita ambil dari buku paket aja ya, kita ambil contoh dari sana. Nah, misalnya ini lagi nih. Ini satu dulu ya. Ini yang ada di buku paket nih, yang di contoh soal. Nah, seorang pengusaha roti memasok hasil produksinya pada sebuah toko roti. Setiap minggunya selalu ada penambahan permintaan. Pada minggu pertama memasok 1000 roti, minggu kedua 1100 roti, minggu ketiga 1200, dan seterusnya, sehingga mengikuti barisan aritmatika. Oke, kata kuncinya dia mengikuti barisan aritmatika. Berarti begini nih, U1, U2, U3. Berarti bedanya harus tetap kan kalau barisan aritmatika. Nah, kita lihat nih di soal. Minggu pertama 1000. Oke, berarti ini 1000 nih U1-nya ya, atau A ya, U1 nih atau A. Kemudian U2 1100. Nah, kemudian U3 1200. Nah, kelihatan nggak bedanya nih berapa? Dari sini ke sini berapa nih? Tambah 100 ya. Dari sini ke sini tambah 100 kan? Berarti ini bedanya 100 nih. Ya nggak? Jadi kita sudah dapat 2 ya. Dapat 2, yang pertama A-nya berapa? Yang ini kan A, U1 ya. A sama dengan 1000. Kemudian B sama dengan, beda kan? 100. Oke, kita sudah dapat informasi ini dari soal A 1000, B 100. Kemudian apa yang ditanyakan nih? A, tentukan jumlah pasukan roti selama 10 minggu. Oke, gampang. Jumlah berarti apa tuh? SN gitu ya, sum. Berarti itu deret yang dicari. Berarti ini ditambahin nih, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai berapa? Sampai 10 minggu. Berarti ini kan minggu pertama nih 1000, minggu kedua 1100. Berarti minggu ke-10 yang dicari ya. U10. Nah, berarti kita tambahin sampai U10 nih ya. Apa rumusnya tuh? SN sama dengan N/2 kali A plus UN. Nah, ini rumusnya nih. Berarti yang ditanya apa? Tentukan jumlah pasukan roti selama 10 minggu. 10 ya. Berarti S10. S10 sama dengan N-nya ini kan ini ya, sama nih. Berarti kita ganti N ini sama 10. Nah, yang ada N-nya pokoknya ganti sama 10. Berarti 10 per 2 kali 10 per 2 dikali A-nya berapa tuh? 1000 tambah UN. Wah, UN kita belum tahu ya. U10 nih gimana nih? Oke, kita cari dulu UN. Oke, U10 kita cari dulu. Gimana, apa rumusnya U10? Ingat yang tadi. Nih, UN sama dengan A plus N-1 kali B ya. Berarti A plus N-1, 10-1 dikali B. B-nya mana? Atau kita tulis rumusnya aja dulu ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN berapa? Berarti U10 kan, yang dicari nih U10 nih. Ya, jadi di sini U10. Oke, berarti U10 sama dengan A-nya berapa tuh? 1000 ditambah N-1, 10 dikurangi 1 dikali B 100. Nah,
U10 sama dengan 1000 ditambah 9 kali 100. U10 sama dengan 1000 tambah 900. Ya kan? 9 kali 100, 900. U10 sama dengan 1000 tambah 900, 1900 ya. Kita udah dapat nih U10. Oke, kita hapus saja dulu nih ya. Ingat pokoknya U10 sama dengan 1900. Nanti kalau lihat caranya di back dulu videonya ya, kalau mau lihat gimana cara dapat U10. Karena kita hapus dia nih dulu ya. Oke, lanjut. Berarti U10 1900. Berarti kita dapat nih S10 sama dengan 10 dibagi 2, 5 kali 1000 ditambah 1900 sama dengan 5 dikali 2900, ya enggak? Oke, 5 dikali 2900. 5 kali 2 berapa? 5 kali 2000 berapa? 4000 kan? Sorry, 5 kali 2000 20.000. 20.000 ditambah 5 kali 900 berapa? 5 kali 9 45 kan? 4.500 berarti kan? Berarti 24.500. Ya enggak? Sorry ini salah. 5 kali 2000 10.000 kok 20 sih? Nah, jadinya 14.500 gitu ya. 10.000 ditambah 4.500, jadinya 14.500. Nah, ketemu nih S10. Berarti yang A ini jawabannya apa? 14.500. Banyak rotinya untuk sampai ke minggu 10. Berarti minggu pertama ditambah minggu kedua sampai ditambah minggu 10, itu hasilnya adalah 4.500 roti. Oke, jumlah rotinya. Nah, yang B, jika setiap roti mendapatkan keuntungan Rp350, berapakah keuntungan seluruhnya selama 10 minggu? Nah, kalau keuntungan seluruhnya selama 10 minggu, berarti yang ini dikali untungnya satu roti, 350 kan? Berarti yang B, ini yang A ini ya. Yang B, 14.500 dikali 350 ya. Itu berapa hasilnya tuh? Kita lihat di kalkulator. Rp14.500 dikali 350, 5.075.000 ya. 5.075.000 rupiah. Nah, ini keuntungannya selama 10 minggu ya. Jadi untungnya kan 350 satu roti dikali jumlah roti selama 10 minggu. Segini dapatnya nih. Oke, sekarang ya ini untuk soal yang pertama. Kita lihat soal yang kedua di soal cerita ini. Oke, ini dulu. Ini seperti contoh yang di buku ya. Kita bahas sedikit contoh yang di buku. Nah, amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 amuba, tentukan banyak amuba selama 3 jam. Oke, U1 berapa banyaknya nih? Jika mula-mula 20 amuba berarti U1 20 kan? Kemudian U2 akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit.
berarti ini 15 menit ke sini itu dia jadi 2 nih amubahnya, berarti di sini 40 ya enggak. Kemudian 15 menit lagi berarti jadi U3 menjadi bagi 2 lagi nih ya, membelah menjadi 2 nih, 40 bagi kali 2 berarti kan. Jadi dia kali 2 kali 2 gitu ya, karena dia membelah menjadi 2 gitu. Ini 40 dikali 2 80. Nah, ini kelihatannya pola bilangan apa nih? Ini ke sini dikali 2. Ini ke sini kali 2. Apa? Ingat nggak? Ya, barisan geometri ini ya. Barisan geometri karena dia punya rasio yang tetap yaitu 2. Nanti kita dapat rasionya. R sama dengan 2 dan A sama dengan berapa? Yang mana A-nya tuh? Yang ini kan. U1 berarti A sama dengan 20. Oke, kita dapat informasi udah nih, R kita dapat, A kita dapat. Oke, sekarang apa nih yang ditanyakan? Tentukan banyak amubah selama 3 jam. Nah, kalau 3 jam itu berapa menit sih? 3 jam kan sama dengan 3 kali 60 menit kan? Sama dengan 180 menit. Gitu ya. Nah, untuk nyampe ke menit ke 180 itu U keberapa tuh ya? Ini kan 15 tambah 15 menit 30 menit kan? Itu nyampe U3. Kemudian U4 itu tambah 15 menit. Ini menit ke 45 kan? Nah, untuk dia sampai ke 180 menit itu sampai U berapa dia? Nah, kita bagi berarti nih. 180 dibagi 15. Berapa tuh? 180 bagi 15, 12 ya. Nah, berarti ini 1, 2, 3. Nah, sampai 12. Tapi ini kita mulai dari 2 gitu ya. Karena ini tidak dihitung yang ini. Kita 15 menit pertama itu ke U2 kan? 15 menit pertama ke U2. Berarti kita start dari U2. Berarti untuk sampai ke 12 itu berarti U13. Jadi ini maksudnya, nah ini kan 1 gitu ya. U1 kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 12. Berarti itu nanti jadi U13 karena kita mulai satunya itu dari U2 gitu ya. Yang ini enggak usah dihitung nih. Karena dia mulai di sini. Nah, jadi 180 menit kemudian atau 3 jam kemudian itu adalah di U13 ya. Jadi 3 jam kemudian itu di U13 bukan di U12. Kenapa? Karena kita mulainya dari U2. Jadi dari U1 ke U2 itu dianggap pertama kali loncat gitu. Berarti 1, 2, 3 nanti berarti nyampainya ke U13. Nah, berarti tentukan banyak amubah sebagai 3 jam. Nah, di sini berarti U13 yang ditanya nih ya, selama 3 jam. Berarti U13-nya berapa? Ya. Kan kalau U3 nih 80, U4 berarti berapa gitu kan? U13 berapa? Nah, jangan kita satu-satu, pakai rumus aja gitu ya. Kalau satu-satu lama nanti. Oke? Nah, berarti apa rumusnya tuh? Deret geometri, barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Berarti U13 sama dengan A-nya berapa tuh? A20 kali R. R-nya berapa? 2 kali pangkat N13 dimin 1 sama dengan 20 kali 2 pangkat 12 ya. 2 pangkat 12 berapa tuh di buku? Ya pokoknya segitulah hasilnya ya. 2 pangkat 12 dikali 20. Oke. Nah, jadi kita pakai barisan geometri untuk menyelesaikan soal cerita yang ini gitu ya. Jadi ingat tadi jangan terkecoh di sini ya. Bukan U12 ya, tapi U13 karena kita tidak mulai dari U1 gitu ya. Jadi
1. Nah, langsung yang ini satunya nih, U2. 2, 3. Nah, ke 12-nya itu berarti kan nyampe di U13 gitu kan. Oke. Oke, baik. Udah, ini untuk soal yang ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dia soal di buku paket ya. Silahkan dilihat di buku paketnya. Nah, nomor rumah di salah satu sisi Jalan Imam Bonjol di suatu kota dimulai dari nomor 327, kemudian 329, 331, 333. Oke, berarti U1-nya ini U2, U3, U4. Kita dikasih tahu ya di sini mulai dari nomor segini. Berarti U1 adalah 327, U2 329, U3 331, U4 333. Berarti gimana tuh? A-nya adalah ini ya. A-nya adalah 327. B-nya adalah berapa B-nya? Ini kan bedanya tetap nih ya. Berarti ini adalah barisan aritmatika ya. 327 ke 329 ditambah 2 kan? Ini ke sini ditambah 2. Ini ke sini ditambah 2. Berarti B-nya adalah 2. Oke, kita dapat nih informasi nih. A 327, B sama dengan 2. Sekarang soalnya nih A. Pada blok yang sama, urutan keberapakah nomor 359? Oke, urutan keberapa ini nomor 359? Nah, gimana caranya tuh? Oke, kita sudah punya rumus nih untuk suku ke N. Jadi, urutan keberapa itu adalah N-nya dicari kan? N-nya keberapa? N yang keberapa nih? Ya, N yang keberapa? N sama dengan berapa? Ini yang ditanya N-nya. Oke, urutan keberapa itu adalah N-nya. Sedangkan kita sedangkan kita diberikan informasi bahwa suku ke N itu adalah 359. Berarti UN suku ke N itu adalah yang N yang kita tidak tahu itu adalah 359. Nah, sekarang gimana tuh caranya? Berarti pakai rumus UN karena UN yang diketahui kan. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN sama dengan ini kan. 359 sama dengan A berapa tuh? 327 ya kan, hanya ini ditambah N-nya yang kita ditanya kan, dikurangi 1 dikali B kali 2. Nah, tinggal dieksekusi nih. 359 dikurangi, pindah ruas ke sini jadi min kan, 327 sama dengan N kali 2 2N, min 1 kali 2 min 2. Oke, pindahin 2-nya juga ke sini nih. 359 kurangi 327 ditambah 2 sama dengan 2N. Oke, 59 dikurangi 300 kurangi 300 kan hilang ya. 59 kurangi 27 berapa? 2. Kemudian 3 tambah 2. Nah kan 32 nih hasilnya nih ya. Ini ya, 359 kurangi 327 tambah 2 berarti sama dengan 2N. Oke, jadi 34 sama dengan 2N, ya kan? 32 tambah 2 34. N sama dengan sama-sama bagi 2 nih. Sama-sama bagi 2. Berarti 34 bagi 2 17 sama dengan 2 bagi 2 1, berarti N sama dengan 17. Berarti blok ke berapa tuh? Urutan ke berapa dia? N-nya sama dengan 17. Berarti dia urutan ke 17 nih, nomor yang ini ya. Nomor 359 ini adalah urutan ke 17. Oke. Sekarang pada blok yang sama nomor berapakah urutan ke 14? Oke, berarti yang ditanya adalah apa? UN. Berarti kan
UN atau U14 nih yang ditanya nih. U14 ya gampang aja, berarti A ditambah 14 min 1 kali B kan. N min 1 kan, ini rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti U14, ini yang B ya, ini yang B. Sama dengan A nya berapa tuh? 327 ditambah 14 dikurangi 1, 13 kan, kali B nya berapa? 2. Sama dengan 327 ditambah 2 kali 13, 26. Nah, sama dengan berapa nih? 350, 7 tambah 6, 3. Nah, berarti jawabannya adalah U ke-14 itu 353. Oke, berarti jawabannya adalah ini 353. Nomor rumah yang ke-14. Oke. Nah, itu dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi di materi berikutnya ya. Jadi sudah selesai pola bilangan ya minggu ini. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.